bendera dalam rangka Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan ke-71 Republik Indonesia tingkat Kecamatan Tanjung Bunga dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan, saya ambil alih. Siap, komandan pasukan ke samping kanan barisan. Kerjakan! Siap, kerjakan. Siap! Gerak! Istirahat di tempat! Gerak! Camat Tanjung Bunga selaku Inspektur Upacara tiba di lapangan upacara. Siap! Gerak! Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! 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 Laporan Komandan Upacara. Lapor! Upacara bendera. Siap! Laksanakan. Laksanakan! Detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tanda kebesaran buka. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tanda kebesaran tutup. Hormat! Gerak!
Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Pasukan pengibar bendera, siap! Laksanakan. Laksanakan! Buka barisan! Jalan!
Langkah tegak maju. Jalan. Berhenti. Gerak. Luruskan. Lurus. 2 langkah ke depan. Jalan. Bendera siap. Kepada Sang Merah Putih. Oh! Ras!
Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. 2 langkah ke belakang. Jalan. Luruskan. Lurus. Pada sang merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Balik kanan. Langkah tegak maju. Jalan. Balik kanan nanti. Gerak. Luruskan. Lurus. Untuk barisan. Jalan. Belok kiri. Langkah tegak maju. Jalan. Belok kiri. Jalan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Marilah kita mengeningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kita, terkhusus pahlawan kemerdekaan yang telah susah payah merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Mengeningkan cipta, mulai.
Selesai. Amanat Inspektur Upacara. Istirahat. Pasukan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Head. Pada kesempatan ini saya akan membacakan pidato penjabat Bupati Flores Timur pada upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71 pada tanggal 17 Agustus 2016. Sambutan camat akan saya bawakan pada tos kenegaraan Sunda. Yang saya hormati Kepala Pos Polisi Tanjung Bunga bersama jajaran kepolisian, Babinsa Tanjung Bunga bersama jajaran, para kepala UPT lingkup pemerintah Kecamatan Tanjung Bunga bersama staf, para pimpinan organisasi wanita, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Ibu Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, Ibu Ketua Bayangkari tingkat Kecamatan Tanjung Bunga, para kepala desa dan Ketua BPD, Ketua Panitia Pelaksana, Bapak Ibu para undangan sekalian, anak-anak sekolah, para aparatur sipil negara, singkatnya warga masyarakat Tanjung Bunga yang saya hormati. Sebelum saya membacakan sambutan ini, kita sama-sama memekik kemerdekaan sebanyak 3 kali. Merdeka! 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 Dengan dan dalam keyakinan kita masing-masing sebagai umat beriman bahwa rahmat Tuhan senantiasa mengalir tiada henti untuk kita sekalian, serta untuk daerah, bangsa, dan negara ini. Saya mengajak kita untuk tunduk seraya bersyukur kepada Sang Penyelenggara hidup ini. Kita juga berterima kasih kepada para leluhur Lewotana, Lamholot Flores Timur yang telah memberikan restu atas setiap usaha dan karya kita. Kita berdoa semoga kita terus diberi kemampuan dalam membangun dan memajukan Lewotana Flores Timur yang semakin baik, maju, sejahtera, dan bermartabat. Hadirin peserta upacara dan seluruh warga masyarakat Flores Timur yang saya hormati, untuk mewujudkan tata kehidupan yang layak secara berkelanjutan, maka ruang publik hadir di tengah kehidupan bersama supaya ada tempat dan kesempatan untuk saling melengkapi, saling memberikan koreksi yang konstruktif demi kebaikan bersama. Ruang publik ini seharusnya digunakan untuk mengekspresikan kehendak baik dan tindakan-tindakan terhormat, bukan sebaliknya tindakan-tindakan saling menghancurkan, menjatuhkan yang berimplikasi kepada merendahkan harkat dan martabat seorang Lamholot Flores Timur. Penataan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan tertib pengelolaan pembangunan terus dilakukan. Sistem lokal dan subsistemnya. Pembangunan dalam konteks pembangunan sistem lokal memerlukan ketulusan, kecerdasan, dan kecermatan. Sistem lokal yang telah dibangun selama ini diharapkan menjamin konsistensi kesinambungan pemberdayaan masyarakat sipil, dunia usaha, dan aparatur yang berjalan mantap meskipun kepemimpinan politik mengalami pergantian. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada segenap jajaran TNI dan Polri di daerah ini yang telah berupaya memberikan kontribusi positif dalam hal terciptanya suasana keamanan yang cukup kondusif bagi berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat di daerah ini dalam rangka mengisi kemerdekaan. Hadirin peserta upacara dan warga Lamholot Flores Timur yang saya hormati,
Tema nasional hari ulang tahun kemerdekaan Republik ke-71 adalah Indonesia Kerja Nyata. Sedangkan tema untuk daerah kita adalah dengan semangat proklamasi 17 Agustus 1945, kita sukseskan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bersih, jujur dan adil menuju Flores Timur yang maju, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing. Tema tersebut di atas secara nasional mengajak kita untuk mari bekerja dan buktikan kemampuan kita untuk membangun hari depan. Sedangkan tataran lokal, tema tersebut bernuansa himbauan kepada segenap rakyat Flores Timur untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan pembangunan sosial yang harmonis dalam merajut kehidupan bersama, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi terciptanya stabilitas yang aman, sehat, dan dinamis sebagai persyaratan mutlak bagi terselenggaranya pembangunan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan bersama. Seiring dengan itu, pada kesempatan ini saya mengajak seluruh elemen masyarakat di daerah ini untuk membangun kemitraan positif yang sanggup memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dengan semakin memperkuat komitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, pelayanan kemasyarakatan, dan pemberdayaan. Harus diarahkan dalam rangka tercapainya visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan upaya kita bersama dalam mewujudkan visi dan misi daerah, maka telah ditetapkan berbagai program dan kegiatan. Kesemuanya itu sebagai upaya pemerintah dalam mendukung dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat, kelompok usaha ekonomi produktif, dan koperasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan produktif yang dapat meningkatkan pendapatan secara perorangan maupun secara kelompok. Keberhasilan dan keberlanjutan program dapat dilihat dari beberapa besar efek yang ditimbulkan terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pembangunan di desa, serta pengelolaan keuangan yang akuntabel. Namun demikian, faktor penentu keberhasilan program bukan hanya dana semata, tetapi juga adalah nilai-nilai positif yang selama ini hidup dan berkembang dalam masyarakat, yakni ketekunan, kebersamaan, keterbukaan, kerjasama, dan tanggung jawab yang dijiwai oleh semangat gemoing lowo tanah. Dalam konteks ini, saya mengajak kita sekalian untuk berupaya sungguh-sungguh mensukseskan berbagai program pembangunan, baik yang berskala lokal, kedaerahan, regional, maupun program-program pembangunan yang bersifat nasional, karena program-program tersebut sebagai proses sekaligus pemicu untuk membangkitkan semangat membangun dalam mewujudkan apa yang menjadi impian dan harapan seluruh warga masyarakat, yaitu kesejahteraan. Para undangan, peserta upacara, dan seluruh rakyat Flores Timur yang saya hormati, upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, terutama terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, terus kita lakukan, baik yang bersifat preventif maupun represif. Dalam 7 tahun terakhir sampai dengan tahun 2015, sesuai hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan NTT atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Flores Timur, selalu mendapat opini wajar dengan pengecualian, dan menjadi satu-satunya kabupaten provinsi NTT yang secara berturut-turut terus mempertahankan prestasi tersebut. Di bidang pendidikan, pada sektor pendidikan dapat dilihat dari menurunnya proporsi penduduk yang buta aksara sampai tahun 2015 mengalami kenaikan 95,26%. Ini berarti terdapat peningkatan kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pendidikan sebagai dasar pengenalan masyarakat terhadap dunia pendidikan. Hal ini juga dibuktikan dengan keterlibatan masyarakat dalam dunia pendidikan, khususnya partisipasi anak pada pendidikan usia dini, dengan target 50%, namun naik menjadi 69,63%. Keberhasilan ini salah satu didukung oleh kebijakan pemerintah untuk menegrikan PAUD TK masing-masing satu sekolah pada 19 kecamatan. Sedangkan angka partisipasi kasar SDMI paket A dari target 106,82% dengan realisasi mencapai 113,95%, APK SMP MTS paket B
dari target 100,50% dengan realisasi 90,38%. APK SMA SMK MA paket C dari target 110% realisasi 70,35%. Penurunan angka APK pada SMP dan SMA lebih disebabkan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat pada usia 13-18 tahun untuk bersekolah, di mana anak-anak usia remaja lebih memilih untuk bekerja daripada sekolah. Untuk kelulusan pada tahun ajaran 2013 sampai 2015, tingkat kelulusan untuk SD MI sebesar 100%, SMP MTS sebesar 99,79%, dan SMA MA sebesar 99,84%. Pemerintah daerah telah bekerja sama dengan pihak perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi negeri, sehingga mutu pendidikan di daerah ini semakin hari semakin baik. Untuk itu pada tahun 2016 ini, pemerintah daerah telah memberikan izin belajar kepada para guru sebanyak 413 orang untuk mengikuti pendidikan melalui program PPKHB. Sedangkan tugas belajar bagi aparatur sipil negara pada jenjang diploma 3 sebanyak 11 orang, diploma 4 sebanyak 29 orang, strata 1 sebanyak 14 orang, dan strata 2 sebanyak 14 orang. Walaupun demikian, Flores Timur dalam pelaksanaan ujian nasional tahun pelajaran 2014-2015 sebanyak 27 sekolah SMP MTS dan SMA SMK mendapat penghargaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia selaku penyelenggara ujian nasional dengan tingkat indeks integritas tertinggi secara nasional dengan nilai di atas 80%. Selain itu, prestasi yang dicapai tahun 2015 sebagai berikut. Pengawas sekolah berprestasi tingkat nasional diraih oleh Dr. Andus Arnold Langodai. Peraih kejuaraan dalam perlombaan PTK Pendidikan dan Tenaga Pendidikan juara 1 dan lolos ke tingkat nasional diraih oleh Yohanes Buati Werang SPD dari SMK Bina Karya Larantuka. Juara 2 diraih oleh saudara Dr. Andus Jakobus Milandawan dari SMK Negeri 1 Langgita. Di bidang kesehatan, pembangunan sumber daya manusia pada bidang kesehatan dapat dilihat pada capaian angka kematian ibu sampai 2015 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2013, tahun 2015 angka kematian ibu sebesar 94 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun 2013, yakni 136 per 100.000 kelahiran hidup. Dan untuk tahun 2015 sampai dengan saat ini sebesar 4 per 100.000 kelahiran. Menurunnya angka kematian ibu terjadi karena adanya kesiapsiagaan para pejuang kesehatan, terutama para bidan dalam kegiatan pengenalan tanda bahaya selama kehamilan, persalinan dan nifas, serta perawatan kesehatan dan cara pengambilan keputusan yang tepat, cepat tanggap, dan dalam penanganan kegawat daruratan. Sedangkan angka kematian bayi juga mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2013 sebesar 18 per 1000 kelahiran hidup. Pada tahun 2015 turun menjadi 15 per 1000 kelahiran hidup. Dari segi sumber daya manusia di bidang kesehatan, pemerintah senantiasa terus berupaya menambah jumlah tenaga kesehatan. Di Kabupaten Flores Timur dengan mengirim mahasiswa tugas belajar profesi apoteker sebanyak 4 orang, dokter spesialis sebanyak 3 orang, dan ikatan dinas non-ASN dokter umum sebanyak 5 orang, yang sedang menjalankan masa kaos sebanyak 11 orang, dan menjalankan program internship sebanyak 6 orang. Selain itu, sarana dan prasarana kesehatan juga anggaran terus dilakukan perbaikan, baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga derajat kesehatan masyarakat di kabupaten ini semakin hari semakin lebih baik. Di bidang infrastruktur, pengembangan infrastruktur strategis penunjang aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pembangunan jalan dan konstruksi lapen dan rabat beton pada ruas jalan provinsi, kabupaten, dan ruas jalan non-status sepanjang 194,07 km yang tersebar pada 3 daratan, yaitu Flores Timur, daratan Pulau Adonara, dan Pulau Solor,
pembangunan jembatan plat deker sebanyak 30 unit, pembukaan ruas jalan baru menuju wilayah terisolir dan pusat produksi sebanyak 7 ruas, yakni ruas jalan Terong Lamahala, Waiwerang, ruas jalan Lama Tutu Trubeang, ruas jalan Wai Balun Lobo Loba, ruas jalan Tanah Lain Lobo Tanah Ole, Lama Wong, ruas jalan Tanah Belen Lobo Koli, dan ruas jalan Belo Aja Lama Nabi. Pembangunan jaring air bersih atau air minum pun pada 29 desa sebanyak 80.871,31 meter, dan pembangunan bak penampung sebanyak 7 unit pada 7 desa optimalisasi. Pemerintah juga membangun pembangkit listrik tenaga surya di Kota Larantuka, Solo, dan Adonara sebanyak 85 titik lampu. Pembangunan saluran drainase sepanjang 7.762,04 meter. Bidang koperasi dan UKM, seiring dengan perkembangan dan harapan masyarakat, pemerintah juga melakukan penataan Kota Larantuka melalui revitalisasi kawasan Kota Larantuka, meliputi pembangunan Taman Kota Tuan Meninu dan pembangunan taman di Kelurahan Pantai Besar terkait dengan perumahan Batu Ata Indah untuk para korban bencana. Pemerintah Kabupaten Timur melalui Inspektorat Kabupaten telah melakukan investigasi dan verifikasi korban bencana banjir tahun 2003 yang telah menemukan 332 jiwa korban dan bukan korban bencana, yang kini telah menempati rumah pada perumahan Batu Ata Indah terhadap rumah tipe 36 sebanyak 270 unit. Sadari bahwa bersama bahwa di tengah geliat pembangunan yang kita laksanakan bersama, sudah pasti ada berbagai persoalan yang menjadi kendala untuk mencapai sukses. Nanti pun demikian, kita semua harus berkeyakinan bahwa dengan membangun kebersamaan akan tergalang kekuatan untuk mencapai keberhasilan bersama. Yakinlah bahwa bersama kita bisa. Di sisi lain saya juga perlu menyimpulkan bahwa ada beberapa program dan kegiatan ditangani langsung oleh masyarakat yang sumber pembiayaan dari dana desa, alokasi dana desa, program pengembangan daerah tertinggal khusus, program nasional pemberdayaan masyarakat, desa mandiri pangan, serta program-program dan kegiatan yang dilakukan oleh pihak LSM di bawah koordinasi pemerintah yang perlu memperhatikan kualitas selain mutu yang baik, juga pertumbuhan rasa memiliki pembangunan yang semakin kuat di tengah kehidupan masyarakat yang diperlihatkan dalam wujud gotong royong, partisipasi dalam pengelolaan pembangunan. Suasana kehidupan masyarakat pada umumnya semakin ditandai suasana kakak diken arin sare, yang merupakan akar budaya sekaligus kekuatan yang menjadi harapan dalam perjalanan ke depan bagi daerah ini. Sebelum mengakhiri pidato ini, saya atas nama pemerintah dan seluruh warga masyarakat Flores Timur menyampaikan penghargaan kepada semua yang telah memberikan dukungan bagi kemajuan daerah ini, terutama para pemimpin daerah yang terdahulu yang telah mempersembahkan sesuatu yang terbaik dari diri mereka untuk kemajuan Lobo Tanah tercinta, termasuk Bapak Yosef Lagadonirin dan Bapak Valentinus Tukan yang telah meletakkan jabatan pada tanggal 26 Juli yang lalu. Kiranya kerja keras dan prestasi yang kita berikan untuk daerah dan bangsa ini senantiasa diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Rai. Demikian pidato saya pada upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Selamat berbahagia, Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! 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 Penjabat Bupati Flores Timur, Tetanda Emmanuel Kara Danau.